Berjumpa lagi semuanya di warung tongkrongan milik Bude Yanti dan Pak Deyanto. Pada saat ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan spoiler Solo Leveling Season 2 episode 11. Setelah pertarungan persahabatan para hunter selesai, pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Baek Yonho yang sedang termenung sendirian di ruangan kantornya. Tentu saja sampai sejauh ini Baek Yonho masih tidak bisa mempercayai bahwa Jinwoo memanglah orang yang kekuatannya bisa bertambah secara terus-menerus. Sementara itu ketika Baek Yonho mulai menyadari sepertinya merekrut Jinwoo ke guildnya adalah suatu hal yang mustahil, bahkan juga tidak peduli seberapa banyak uang yang harus dirinya keluarkan, kemungkinan akan sulit untuk merekrutnya. Lalu tiba-tiba Baek Yonho mendapat pesan di handphonenya yang berisi daftar peserta raid ke Pulau Jeju yang sebentar lagi akan dimulai. Namun betapa terkejutnya Baek Yonho, ternyata di dalam daftar itu tidak tercantum nama Jinwoo karena Jinwoo telah memutuskan untuk tidak mengikuti raid tersebut. Scene kemudian berganti ke sisi Goto Ryuji yang memberitahukan kepada wakilnya Reiji Sugimoto bahwa di Korea juga ada hunter yang hebat. Namun ketika Goto mengungkapkan nama hunter tersebut adalah Sung Jinwoo yang baru saja naik ke rank S, sontak Sugimoto jadi dibuat kebingungan karena nama Sung Jinwoo tidak ada di dalam daftar peserta raid Pulau Jeju. Pada awalnya Goto Ryuji sempat tidak percaya dengan informasi itu karena tidak mungkin Go Gun Hai akan membentuk raid tanpa melibatkan hunter berbakat seperti Jinwoo. Tapi mengingat sudah ada 16 hunter rank S yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini, akhirnya Goto Ryuji bisa mengerti dan tidak terlalu mencemaskan soal itu lagi. Sementara di tempat berbeda yang terletak di kawah Gunung Halasan Baeng Nokdam, di sini terlihat ada beberapa anak semut mutan yang saling memangsa satu sama lain karena tidak ada lagi makanan yang bisa menghidupi mereka. Sang Ratu Semut yang tidak ingin membiarkan masalah kelaparan ini akan mengganggu populasi dan kelangsungan hidup mereka, lantas dirinya telah memproduksi beberapa telur semut yang salah satu di antaranya adalah calon prajurit terhebat yang bisa memimpin dan melindungi kerajaan semut. Sang Ratu Semut berencana akan menggunakan prajurit semut baru itu untuk mengembalikan kejayaannya dengan menyebarkan ketakutan kepada musuh yang mencoba menghentikan mereka. Hingga setelah Ratu Semut menanamkan pemikiran itu dan dirinya berharap agar prajurit semut baru tersebut bisa menjadi yang terkuat di antara semut-semut lainnya. Kini prajurit semut baru itu telah menetas dari telurnya dan dirinya benar-benar terlahir dengan kekuatan yang luar biasa seperti yang diharapkan. Di tempat berbeda terlihat ada Jinwoo yang telah membawa ibunya pulang ke rumah mereka. Di sini Jinwoo ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan beres-beres rumah sebelum dirinya akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Begitu Jinwoo ditanyai oleh ibunya apakah pada saat dirinya masih tertidur keberadaan ayahnya sudah diketahui, sontak wajah Jinwoo langsung berubah jadi murung karena dirinya sama sekali tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Di dalam benaknya Jinwoo bertanya-tanya kira-kira apa yang akan ibunya katakan jika dirinya tahu kalau dirinya sekarang adalah seorang hunter seperti ayahnya. Jinwoo tahu ibunya punya suatu alasan kenapa dirinya tidak mau pindah dari apartemen yang sudah tua ini. Bahkan meskipun Jinwoo bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan bisa menjamin kehidupan keluarganya, nyatanya ada alasan tertentu kenapa mereka tetap tinggal di apartemen ini dan membayar biaya sewa, yaitu karena ibunya masih menunggu kepulangan ayahnya yang sudah lama menghilang. Jadi berhubung Jinwoo pikir saat ini ibunya masih sangat membutuhkan dirinya, lantas itulah sebabnya Jinwoo agak sedikit ragu apakah dirinya harus mengikuti raid Pulau Jeju atau tidak. Tapi walaupun Jinwoo telah resmi memutuskan bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi, setidaknya Jinwoo sudah menyembunyikan prajurit bayangannya di setiap hunter yang mengikuti raid untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap para hunter lainnya.
Setelah pengumuman rencana raid ke Pulau Jeju disiarkan dan berita itu langsung menyebar luas seperti api yang tidak terbendung, stasiun televisi tidak henti-hentinya menayangkan kabar terbaru tentang Pulau Jeju, terutama monster semut yang berkuasa di sana. Kini semua orang jadi menganggap bahwa para monster semut itu bukan lagi sekedar ancaman biasa karena mereka telah berevolusi dengan kecepatan yang mengerikan. Pada tahap evolusi pertama dan kedua mereka masih bergerak seperti semut biasa yang merangkak, namun mengingat pada tahap ketiga mereka mulai berdiri tegak, berjalan dengan lincah dan cekatan seperti manusia. Bahkan karena para semut itu juga memiliki sayap yang membuat mereka bisa terbang dan jadi tampak lebih mengerikan, maka pada raid kali ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim gabungan Korea dan Jepang untuk mengalahkan para semut tersebut, sebab jika mereka gagal sudah pasti masa depan Korea akan hancur selamanya. Kembali ke sisi Jinwoo yang sedang berjalan di tengah keramaian kota sembari melihat layar handphonenya. Kini semua orang sudah tahu bahwa nama Jinwoo tidak tercantum dalam daftar peserta raid Pulau Jeju hingga membuat Jinwoo jadi mendapat banyak komentar pedas dari netizen yang berkata dirinya pengecut, mentalnya masih seperti Hunter Rank E. Bahkan Hunter Min Byeongbu yang sudah pensiun saja masih berani ikut bertarung. Bagaimana bisa kita punya Hunter Rank S sepengecut itu, sungguh memalukan. Namun berhubung alasan Jinwoo tidak mengikuti raid tersebut lantaran dirinya tidak bisa berhenti memikirkan tentang Jin Ah dan ibunya, di sini Jinwoo sudah tidak peduli lagi dengan komentar pedas dari para netizen itu, melainkan dirinya lebih khawatir kalau Jin Ah akan terkena dampaknya. Sesaat kemudian ketika Jinwoo mendapat telepon dari Yu Jinho yang ingin memberitahukan dirinya sudah menemukan gedung yang cocok untuk kantor guild mereka, saat itu Jinwoo langsung pergi ke gedung kantor tersebut dan Yu Jinho tampak sangat bersemangat menyambut kedatangannya. Yu Jinho menjelaskan untuk mendirikan sebuah guild minimal mereka perlu memiliki 3 anggota, jadi mau tidak mau mereka harus merekrut 1 orang lagi. Sementara ketika Yu Jinho juga ingin memberitahukan bahwa ada orang yang berbicara dalam bahasa asing sedang mencari Jinwoo, tiba-tiba Jinwoo mendapat sinyal dari salah satu prajurit bayangannya yang sedang berpatroli di sekitar wilayah itu hingga Jinwoo pun langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan prajuritnya. Di sini terlihat Jinwoo yang sudah tiba di sebuah gang sempit dan ternyata ada seorang penjahat yang sedang mengancam seorang wanita. Jinwoo yang tidak akan membiarkan penjahat itu berbuat seenaknya dalam wilayah yang dirinya lindungi, sontak dirinya langsung memancing amarah pria itu hingga membuatnya segera bergerak untuk menyerang Jinwoo dengan pisau di tangannya. Namun tanpa terduga ternyata tusukan pisaunya tidak mampu menembus tubuh Jinwoo, seolah-olah sedang menghantam baja yang sangat keras. Lalu dalam sekejap Jinwoo juga langsung membalasnya dengan menyayat kaki pria itu hingga membuatnya merontak kesakitan dan rasa takut mulai menjalari setiap saraf di tubuhnya. Dengan tatapannya yang tajam dan dingin Jinwoo kemudian berkata, sebelum kegelapan menelanmu sepenuhnya lebih baik kau pergilah ke kantor polisi dan akui semua kejahatanmu sebelum tengah malam, jika tidak kau tidak akan hidup hingga fajar menyingsing. Setelah Jinwoo memanggil salah satu prajuritnya untuk mengawasi pria itu dari balik bayangannya, Jinwoo langsung pergi meninggalkan pria itu dalam ketakutan tanpa berkata-kata lagi. Di keesokan harinya ketika raid ke Pulau Jeju telah resmi dimulai, di sini terlihat ada helikopter yang membawa para Hunter Rank S dari Korea dan ada juga beberapa kapal perang yang dikerahkan untuk bersiap berperang melawan para monster semut yang selama ini tidak bisa mereka kalahkan. Park Jong-soo, sang guildmaster dari Guild Knight, tampak berdiri dengan tegap saat dirinya memberikan semangat kepada anggotanya. Sementara setelah Ma Dongwook dari Guild Fame juga mempercayakan komando garis belakang kepada wakilnya, di lain sisi kita pun dapat melihat para hunter dari masing-masing guild yang juga telah bersiap di posisi mereka sebagai bala bantuan. Sebelum pertempuran ini dimulai, suasana di dalam helikopter yang membawa para Hunter Rank S Korea terasa sangat tegang karena mereka akan menghadapi ancaman terbesar dalam hidup mereka.
Dalam tim ini juga terdapat seorang kameraman yang ditugaskan untuk merekam setiap kejadian di medan perang. Namun meskipun Ma Dongwook dan Baek Yun-ho sudah memperingatinya bahwa raid kali ini sangatlah berbahaya, ternyata si kameraman ini cukup percaya diri dengan kemampuannya, lagi pula dirinya sendiri adalah seorang hunter rank A. Shin kemudian berganti ke sisi hunter Jepang yang sudah tiba lebih dulu di wilayah kota mati Pulau Jeju. Goto Ryuji telah membagi timnya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 hunter rank S, hingga setelah Goto Ryuji memastikan bahwa setiap timnya sudah siap untuk bertempur dari posisi mereka masing-masing. Di saat itu juga Goto Ryuji langsung memerintahkan kepada semua timnya untuk mulai melepas energi sihir mereka secara bersamaan. Lalu muncullah segerombolan semut yang terbang keluar dari sarangnya sebagai pertanda kalau pertempuran ini benar-benar telah dimulai. Ketika para semut itu mencoba menyerbu helikopter yang membawa tim hunter Korea, di sini terlihat Choi Jong-in yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan semut itu dengan mengaktifkan skill Flame Spear yang berbentuk panah api, hingga Choi Jong-in berhasil mengalahkan beberapa semut itu hanya dengan satu serangan saja. Namun berhubung masih ada beberapa semut lain yang tidak terdampak oleh serangan Choi Jong-in barusan, saat itu Choi Jong-in sekali lagi menggunakan sihirnya untuk menciptakan bola api dalam skala yang lebih besar, hingga tembakan api yang sangat dahsyat itu mampu melenyapkan para semutnya sampai menjadi abu. Dengan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya, Choi Jong-in kemudian berkata sepertinya para semut ini sudah berevolusi lagi dan mereka sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jadi karena mereka memiliki ketahanan yang sama dengan monster di Dungen Rank A, sepertinya aku harus memfokuskan lagi apiku. Setelah mengatakannya, Choi Jong-in langsung melompat dari helikopter seorang diri saja untuk menghadapi para semut yang ada di daratan. Hingga ketika gerombolan semut itu mulai menyerbu ke arahnya, di sini Choi Jong-in langsung melepaskan sihir api yang sangat panas untuk menghabisi semua semut itu sekaligus. Lalu Choi Jong-in kembali berkata, sudah lama sekali aku bermain-main dengan semut. Waktu aku kecil biasanya aku membakar kalian dengan pemantik api untuk menimbulkan suara letusan yang keras. Tapi sekarang suara yang kudengar hanyalah suara ledakan saja. Begitu melihat semua semut itu telah dibakar habis oleh Choi Jong-in dalam sekejap, di sini para hunter lainnya juga mulai terjun ke medan pertempuran untuk menyerbu sarang ratu semut. Lalu dari tempat yang berbeda, Reiji Sugimoto juga langsung memerintahkan untuk mengaktifkan sinyal listrik pengganggu yang membuat para semut itu tidak bisa menerima sinyal dari ratu mereka. Sementara ketika tim hunter Jepang terus membasmi setiap semut yang datang menyerbu mereka tanpa ada kendala sedikit pun. Lalu Shin kembali berfokus ke sisi hunter tim Jepang yang saat ini telah memasuki sarang semut, yang mana setelah Choi Jong-in menggunakan skill Flame Prison yang berbentuk jaring api untuk mencegah semut-semut yang meninggalkan sarangnya tidak bisa kembali ke tempat ratu mereka. Saat itu Choi Jong-in juga langsung menciptakan beberapa bola api untuk mencari jalan masuk menuju ke sarang ratu semut, sehingga akhirnya Choi Jong-in berhasil menemukan arah yang tepat untuk menuju ke tempat sang ratu berada. Sementara ketika Baek Yun-ho bergumam, sudah kuduga Choi Jong-in memanglah rekan satu tim yang dapat diandalkan. Lalu mereka semua langsung memasuki jalur itu. Di tempat yang jauh dari sana terlihat ada Jinwo yang baru menyelesaikan quest jogging sejauh 10 km. Saat melihat suasana di tempat itu sangat sepi tanpa ada seorang pun, Jinwo menebak mungkin hal itu disebabkan karena raid Pulau Jeju telah dimulai. Mengingat hunter rank S dari tim Korea dan Jepang termasuk para hunter terkuat yang ada di dunia ini, Jinwo merasa cukup yakin bahwa tim gabungan tersebut pasti bisa menyelesaikan raidnya meskipun dirinya tidak ikut berpartisipasi, tapi hal itu hanya akan berhasil selama tidak ada sesuatu yang ganjil terjadi. Lalu kembali lagi ke situasi yang terjadi di dalam sarang semut. Kini tim Korea terus bergerak maju dengan melancarkan serangan demi serangan kepada setiap semut yang menghadang. Begitu menyadari semut-semut itu terlalu lemah untuk disebut sebagai penjaga pribadi ratu,
Byeonggu yang merupakan seorang hunter healer mulai bertanya-tanya, apa kalian yakin ratu benar-benar ada di sini? Karena ada beberapa kasus di mana sang ratu akan kabur meninggalkan anak-anak semutnya, hingga sampailah setelah mereka terus menyusuri tempat itu lebih dalam lagi, disinilah situasinya jadi mulai semakin mencekam karena mereka telah menemukan ribuan telur semut yang belum menetas, dan di antara telur-telur itu ternyata ada satu telur dengan ukuran yang lebih besar yang sudah pecah. Pada awalnya Byeonggu tidak yakin kalau telur yang pecah itu adalah telur semut, tapi setelah dirinya memikirkan kalau yang dilahirkan dari telur itu adalah penjaga pribadi sang ratu, sontak semuanya jadi tampak panik karena semut itu pasti sangatlah kuat. Scene kemudian berganti ke sisi tim Jepang yang sedang beristirahat setelah mereka menghabisi beberapa semut yang menyerbu mereka. Namun ketika Kei baru saja ingin meminta Shimizu sang healer untuk menyembuhkan cederanya, tiba-tiba semuanya langsung dikejutkan dengan kepala Shimizu yang sudah terpenggal dari tubuhnya. Lalu sesaat sebelum Kei dan Fujishima sempat bersiap untuk menghadapi pertempuran melawan musuh yang sangat mengerikan, ternyata kepala Kei juga sudah dipenggal oleh makhluk itu yang kemudian disusul dengan melayangnya kepala Fujishima hingga tim tersebut telah dibantai abis hanya dalam sekejap. Begitu menyadari ada yang tidak beres dengan tim Charlie, tim Delta langsung bergegas menuju ke lokasi mereka untuk mengecek apa yang terjadi. Namun tidak lama setelah mereka menemukan mayat ketiga rekannya yang sudah tergeletak di sana di tengah kepanikan dan rasa tidak percaya akan pemandangan mengerikan yang mereka lihat saat itu, tiba-tiba Kei mencium aroma sangat busuk yang membuatnya jadi muntah. Dirinya bertanya-tanya sebenarnya bau busuk macam apa ini, baunya sangat tidak normal dan dirinya baru pertama kali mencium bau yang sangat busuk seperti ini, hingga sampailah ke ketika dirinya dapat merasakan adanya gelombang energi sihir yang sangat mengerikan di hadapan matanya. Kemudian tanpa pikir panjang Kei langsung saja melepaskan seluruh kekuatannya untuk memunculkan tembok es besar yang dapat melindunginya dari kekuatan mengerikan tersebut. Namun siapa sangka ternyata tembok es itu masih tidak mampu untuk menahan cakaran tajam dari makhluk yang menyerangnya. Lalu dalam hitungan detik saja pada saat ini tim Delta juga harus mengalami kematian yang sangat mengenaskan karena tidak mendapat restu dari Bude Yanti.